welcome back. Bener-bener kayak welcome back banget karena aku udah lama banget gak update di YouTube channel aku. Karena sumpah aku kayak apa ya, kan aku ngajar dari jam setengah 7, aku kan berangkat kerja setengah 7 itu sampai jam 1 siang, dan itu bener-bener kayak capek banget, I don't know why. Jadi kayak sampai rumah itu tuh aku langsung bersih-bersih, langsung tidur siang sampai jam 3. Dan terus habis itu aku ngelakuin course aku untuk di rumah, kayak lah nyuci piring dan sebagainya. Dan aku tuh kayak baru punya waktu jam-jam segini, sekitar jam 5 sampai jam 6-an itu kayak bener-bener kayak me time banget. Dan makanya kayak udah capek banget, kayak nggak tahu kenapa, padahal biasanya aku kerja 8 jam itu nggak secapek ini, I don't know why. Dan oh ya, November kemarin aku bener-bener kayak reading slump, bener-bener reading slump. Aku nggak baca satu buku pun bulan November karena aku nggak tahu ya, aku kayak I don't know, aku kayak lebih fokus sama diri aku, lebih fokus sama apa ya, hal lain, terutama kayak aku I don't know, aku nggak tahu dari bulan November aku ngapain, aku nggak paham. Tapi yang jelas aku bulan November itu kayak intens banget baca webcomic, kayak apa ya, mulai-mulai cari-cari webcomic yang bikin aku tertarik kayak gitu. Dan itu juga kayak nggak maksa sih, jadi kayak apa ya, I don't know, kayak bulan November itu bener-bener kayak it's a weird month for me, I don't know why. Bener-bener kayak aku nggak mau baca, aku bener-bener I don't know. Tapi di bulan November aku juga kayak mendadak apa namanya, book shopping, karena aku kemarin ke Tangerang bulan November itu, akhir November itu aku ke Tangerang. Dan aku sebenarnya agak lucu deh cerita, aku beli buku itu di Periplus di Soekarno-Hatta, di Bandara Soekarno-Hatta. Karena sebenarnya kan penerbangan dari Tangerang ke Pangrango itu kan pagi, tapi di delay karena di sini banyak kabut, nggak benar-benar penglihatan, jarak pandangnya nggak bagus kayak gitu, di delay. Makanya aku sama rekan aku tuh kayak pergi lagi keluar gitu, kayak oke, cari kopi atau cari sarapan kayak gitu. Dan ternyata Periplusnya udah buka, karena saat aku boarding itu kan sekitar jam 5-an lewat, itu tuh belum buka Periplusnya. Dan saat delay kami keluar itu udah buka Periplusnya, dan di situ aku kayak menggila. So jadi aku di situ beli 4 buku, aku bikin haul videonya di Instagram aku, so datang aja ke Instagram aku. Dan ya di situ aku sebenarnya agak bingung sebenarnya, tapi akhirnya aku beli 4 top list aku di di Shopee, sebenarnya di Periplus Shopee. Jadi aku beli yang ada di cart aku di Shopee untuk Periplusnya apa aja, dan itu semua akhirnya aku beli secara langsung, dan I'm so happy. So ya, itu tadi bonus aku di bulan November, tapi tetap aku nggak bisa baca di bulan November. Dan untuk bulan ini aku masih belum memutuskan mau baca buku apa, tapi untuk buku pertama yang aku baca di bulan ini adalah ini, kayak bener-bener top list aku, Love on the Brain by Ellie Hazelwood. Bener-bener kayak ini buku romance yang kayak Ellie Hazelwood tuh jadi kayak author favorit aku untuk romance trope kayak gitu, Grumpy and Sunshine terutama. Dan bener-bener kayak gimana dia bikin science and romance itu bener-bener seksi banget, dan aku suka banget karena aku ngefans banget sama buku pertamanya The Love Hypothesis. Aku bener suka banget sama buku itu, makanya aku kemarin tuh ini ada di list aku, dan kemarin nggak sempet beli, belum aku beli waktu untuk di Shopee-nya. Dan akhirnya kemarin waktu aku ke Periplus ini ada, dan aku ambil. So ini sekarang buku yang lagi aku baca, aku udah sampai di bab 10, dan aku malam ini mau nyelesain sampai bab 15 maybe, karena aku sehari 10 chapter atau 5 chapter. Aku akan baca buku ini nanti malam. Dan aku nggak tahu, aku sebenarnya ada beberapa TBR aku yang aku pengen baca di bulan ini, but I don't know, aku nggak tahu. Aku kayaknya mulai sekarang kayak nggak mau nggak mau bikin list TBR, tapi kayak aku mau based on my mood maybe. Tapi aku sedikit agak ngelirik si Lucy Score bukunya yang Things We Never Got
over karena aku sama Tiwi kayak pengen baca itu bareng, so I don't know. Tapi buku pertama yang aku baca di bulan ini adalah Love on the Brain. Tapi yang jelas aku bakalan baca The Christmas Carol karena itu kayak buku wajib aku di bulan Desember. So ya, aku bakalan lanjutin baca untuk Love on the Brain. Aku bener-bener kayak suka banget sama si, ini kan namanya tokoh utama ceweknya B, dan itu bener-bener kayak dia tuh lucu banget. Aku suka banget sama apa ya, dia tuh fresh gitu loh. Dia tuh aku suka deh, apalagi temen dia, si asisten dia. Aku seneng banget sama asisten dia, namanya si Rosio. Itu tuh lucu banget, aku suka banget. Banyak banget hal lucu di sini yang aku kasih tab. So aku so far so good, ringan banget. Dan ya, Love on the Brain. So maybe aku bakalan bikin video ini untuk 1 month full vlog. So yeah, see you soon. Wait, kenapa nggak ada waktunya? So hi. Oh my god, panas banget. Dan oke, akhirnya teman-teman aku selesai baca. Wait, aku ambil dulu. Oke, akhirnya aku selesai baca Love on the Brain-nya tadi malam sekitar jam berapa nih? Aku tulis di sini kok. Aku selesai itu sekitar jam 23.49-an lah ya, jam 12 kurang 10 menit. Dan aku kasih solid 4 bintang untuk novel ini karena aku sebenarnya agak sedikit nggak kecewa sih, apa ya, kayak jadi hype yang aku dapat di sini tuh, aduh sorry panas banget. Jadi aku tuh kayak excited banget baca ini karena kan aku sumpah aku ngefans banget sama The Love Hypothesis-nya Ellie Hazelwood. Makanya saat dia kayak keluar sama apa namanya novel ini, aku tuh kayak oke, ini sekali lagi karyanya Ellie Hazelwood yang mungkin bakal bikin aku fluttered, kayak gitu, bikin aku butterfly. Tapi ternyata nggak sebagus dan nggak se-butterfly saat aku baca si The Love Hypothesis. I don't know why. Karena pertama-tama untuk segi karakternya aku ngefans banget sama si B. Siapa sih namanya, susah banget pronunciation-nya karena dia kayak keturunan Jerman, I don't know, Itali, France, I don't know. Pokoknya B. Aku bener-bener kayak happy banget sama karakter dia. Dia tuh konyol banget, bener-bener kayak ya karakter dia tuh aku lucu banget. Aku pokoknya happy banget sama karakter dia. Untuk si Levi-nya tuh sedikit agak gimana ya, nggak hot sih hot, tapi nggak se-cool si Adam gitu. Karena kan di sini dikisahkan kalau si Levi ini benar-benar kayak jatuh cinta, benar-benar cinta mati sama si B dari pertama dia ketemu, sebelum dia ketemu lagi 6 tahun kemudian di NASA kayak gitu. So jadi kayak I don't know, kayak kurang, feelingku sama si Levi itu kurang banget, beda sama feeling aku sama si Adam kayak gitu. So itu juga aku kurangannya. Dan untuk konfliknya sendiri di sini, konfliknya kayak si troublemaker-nya, jadi kan mereka kan bikin project di NASA, jadi troublemaker yang yang menghancurkan project itu, yang menyabotase itu tuh aku udah nebak gitu loh siapa. Dan itu benar-benar kayak aku bisa nebak, dan karena aku bisa nebak itu tuh aku kayak kecewa banget gitu, karena udah kelihatan banget gitu loh. Jadi aku udah tahu ini arahnya bakal kemana kayak gitu. Tapi kalau segi dari hubungan mereka, relationship mereka, aku juga agak gimana ya, agak sedikit triggered untuk pengen tahu perkembangannya, terutama si B, karena di sini dia kan kehilangan kepercayaan sama orang lain karena dia udah disakitin sama si fiancé-nya kayak gitu. Dia kehilangan kepercayaan sama orang lain, kepercayaan sama love gitu. Dia bener-bener kayak relationship dimanapun siapapun yang ngejalanin itu pasti bakalan gagal, nggak ada yang namanya true love tuh, nggak ada kayak gitu. So di situ konflik batin dari si B kayak gitu, dan itu aku yang senang banget, dan itu yang bikin aku excited untuk ngelihat perkembangannya dia. Tapi kalau dari segi konflik kisah utamanya, kayak misalkan tadi si troublemaker-nya tuh aku kayak kecewa kan, aku bisa nebak kayak gitu. So aku dengan berat hati ngasih 4 bintang aja buat novel ini. Tapi aku bener-bener rekomendasiin buat kalian karena ini bener-bener kayak, dan satu lagi disclaimer ya, bener-bener warning, ini buku
seksi banget, hot banget. Ini lebih hot daripada si The Love Hypothesis. Aku itu bener kayak sumpah ini seksi banget. Dan ya itu aja sih disclaimernya. Dan tapi aku rekomendasiin karena ini quick read, ini fresh. Aku suka karena kan apa ya, itulah ke ini apa ya, karakternya sih apa buku-bukunya Ellie Hazelwood gitu, karena kita ngelihat kisah cinta dari seorang saintis kayak gitu, jadi kita tahu dunianya sistem kayak gitu. So ya aku kasih 4 bintang untuk novel ini. Dan next aku bakalan baca ini nih, Things We Never Got Over. So aku bener-bener kayak into romance book lately karena nggak tahu kenapa. Jadi aku nih kayak mau cari sesuatu yang bisa menghilangkan atau mengobati reading selama aku. So aku cari buku-buku yang romance, yang bikin aku fluttered, yang bikin aku butterfly kayak gitu. So makanya aku memilih lagi romance book Things We Never Got Over. Dan ini aku rencananya bakalan baca bareng sama si Tiwi. Dan aku bakalan buka segelnya. Aku sebenarnya sih pertama kali lihat ini ya di Books and Beyond. Aku tuh bener-bener nggak tahu tentang buku ini. Jadi aku beli ini karena oh my god, covernya tuh cantik banget. Dan aku kayak apa ya, kayak ya you know lah, kita tuh nggak boleh menilai segala sesuatu itu dari covernya. Tapi ini bener-bener kayak covernya cantik banget guys, warna biru. Dan ternyata begitu aku tahu buku ini, aku udah pesen, udah order ini. Dan begitu aku lihat lagi apa namanya dunia reading, dan ternyata ini lagi fenomenal kayak gitu. So I think that was a plus point karena I don't know, jadi bukunya covernya bagus dan ternyata juga lagi viral dan reviewnya juga bagus. So I'll try to read this. Dan ini ada berapa halaman ini? Aku nggak tahu. Sekitar 400-an. Ini cuman sampai berapa ini? 49 chapter. Cuma sampai 49 chapter. So mudah-mudahan ini quick read juga. Dan aku ada rencana sekali lagi baca ini sama The TV. So ya, stay tune untuk update-nya. So, sepertinya aku bakal mengakhiri reading vlog kali ini karena kenapa ya? Karena kayaknya kepanjang banget. Soalnya kan dari sebenarnya awalnya aku pengen banget bikin ini untuk 1 bulan, tapi kayaknya terlalu panjang. So jadi maybe aku bakalan bikin reading vlog yang lainnya sepanjang bulan ini karena aku mau baca ini. Dan oh ya, untuk Things We Never Got Over-nya aku udah sampai di chapter 10 dan aku bakalan berhenti sampai chapter 10 karena si Tiwi mau baca bareng mulai hari Senin. Sekarang hari Sabtu teman-teman, mungkin aku bakalan ngupload ini hari Minggu besok. So jadi hari Seninnya kami rencana mau read a ton bareng buku ini karena dia ternyata belum mulai baca buku ini dan dia ngajak aku buat baca bareng. Dan oke, dan makanya sekarang aku mau mengakhiri reading vlog slash TBR Desember TBR vlog slash daily vlog, pokoknya inilah video ini. So kalau untuk buku ini sendiri aku nggak tahu aku bakalan bikin video khusus apa enggak untuk reading vlog ini. Aku nggak tahu deh, aku masih mikir. So gak tau deh, aku bener-bener kayak belum bisa memutuskan. So maybe
aku bakalan memikirkannya yang lebih matang lagi, aku bakalan bikin reading vlog apa enggak. Dan so far ini plotnya cepet banget buku ini, dan itu tuh bener-bener kayak apa ya, kacau banget. Dari chapter pertama tuh udah kayak kacau banget. Jadi ini kisahnya si siapa, si Naomi. Jadi dia itu kabur dari pernikahannya, dan di sini belum dijelaskan kenapa dia kabur dari pernikahannya. Terus dia itu tuh kayak pergi lari dari pernikahannya di hari H, dan dia tuh lari ke daerah Virginia gitu, karena si kembarannya, si Evil Twinsnya tuh, si siapa namanya, Tina, itu tuh kayak nelfon dia, ngasih tau kalau dia tuh dalam masalah gitu, dalam masalah besar. Jadi dia tuh kayak, please tolong aku kayak gitu. Makanya si siapa namanya, si Naomi datang nolongin dia. Malah si Tina itu kabur sama segala macam harta bendanya yang dibawa sama si siapa, sama si Naomi, dan malah nyerahin anaknya yang si Naomi itu nggak pernah tahu keberadaan si keponakannya itu. So jadi dia kayak nggak tahu deh, hidup tiba-tiba punya jadi legal guardian, terus tinggal di kota yang nggak pernah dia tahu, dan kota yang bener-bener ngebenci si Tina kembarannya, karena allegedly si Tina tuh bener-bener kayak bikin onar gitu, pembuat onar di kota itu. So ya, itu baru sampai situ. Dan yang aku bilang kenapa cepat tuh karena si cowok ini kan di sini namanya Knox, sama kembarannya si Nash kalau nggak salah nama kembarannya. Itu tuh kenapa tiba-tiba tuh secara terlalu cepet ya, itu tuh kayak tertarik gitu loh sama si Naomi ini, cepet banget gitu loh. Nash kembar saudaranya. Jadi kayak tiba-tiba cepet banget mereka tertarik sama si Naomi. Makanya aku bisa bilang kalau plotnya ini cepet banget, satu plotnya. Dan ya, sampai di situ so far so good. Aku nggak ada hal yang I don't know, karena belum bisa nilai begitu banyak. So ya, aku rasa so far so good. Dan nanti maybe aku bakalan kasih update lagi kalau aku bikin reading vlog lagi. But for this video, I'm gonna end it like this. So ya, untuk video kali ini aku bakal mengakhirinya sampai di sini. So ya, itu tadi rangkaian beberapa TBR di bulan Desember ini. So aku nggak tahu, aku lagi mikir selama aku nungguin baca ini bareng sama TV, aku mau baca buku apa, aku masih belum bisa memutuskan. Tapi aku tertarik banget teman-teman sama buku ini. Sorry ya, ini closingnya nggak selesai sama ini. Six Crimson Cranes, ternyata Six Crimson Cranes. Ternyata ini duologi kata si TV kan, karena kemarin tuh aku nanya, Six Crimson Cranes itu tuh duologi atau series atau trilogi. Dia bilang duologi. Makanya kan karena aku udah punya buku keduanya, The Dragon's Promise, makanya aku pengen banget baca buku ini. Kayak trigger gitu loh, pengen baca. So aku nggak tahu aku mau baca buku ini selama nunggu ICTV atau mau baca buku King of Scars. Itu bener kayak galau banget karena aku kayak baru setengah jalan baca buku itu. So ya, aku nggak tahu, nanti bakalan aku putusin lagi. So ya, sampai di sini dulu. Dan sekarang aku udah bakal nutup video ini. So ya, thanks for watching and I'll see you next video. Bye.